Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi, sehat selalu ya. Nah, ada informasi menarik kali ini yang cukup luar biasa sih kalau menurut Pak D ya. Ada berita seperti ini. Tidak semua penurunan kandungan di TikTok atas permintaan MCMC Kerajaan Malaysia tertanggal 2 Juli 2024 ya. Kemudian ada juga informasinya Malaysia minta Meta TikTok padam lebih banyak kandungan pada tahun 2023. Malaysia duduki tangga teratas dunia minta turunkan kandungan TikTok. Nah, informasi seperti ini ternyata bukan hanya dibahas di media-media sosial seperti tadi ya, seperti majalah online ataupun koran online di Malaysia. Tetapi ternyata juga dibahas di Parlemen Malaysia. Yuk, seperti apa? Yang mana Yang Berhormat Menteri Rakyat Malaysia wajib menyokong usaha kerajaan untuk memastikan media sosial ini bebas daripada elemen yang boleh merosakkan negara seperti perjudian, penipuan, pembendagan manusia dan unsur-unsur jenayah lain. Dan ini kita tidak boleh ada toleransi dalam hal-hal seumpama ini, dan itu jelas ya. Tetapi kita juga perlu ingat Pak D juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh ahli parlemen ini, bahwa media sosial juga memang perlu ada pengontrolan, tetapi pengontrolannya tersebut harus berbasiskan pada kepentingan ataupun keutuhan dan kerugian dari suatu wilayah ataupun negara terhadap informasi tersebut, seperti yang disebutkan tadi. Misalkan ada hal-hal yang menyimpang yang justru mempengaruhi dari kepentingan negara tersebut, maksudnya bukan kepentingan untuk rakyat ya, tapi yang jelas-jelas untuk negara tersebut. rakyat Malaysia juga bertanggungjawab untuk mematahkan tindakan kerajaan Malaysia yang sedang gairah dalam membisukan kritikannya terhadapnya secara sistematik. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Malaysia suara para aktivis, pembentuk pendapat, gerakan sivil, malahan wakil rakyat dan mantan wakil rakyat dibungkam sebagaimana Ini suara wakil rakyat, suara rakyat dibungkam oleh kerajaan di media sosial. yang sedang terjadi di bawah kerajaan ini. Ada akaun media sosial dan konten mereka dihalang dari dilihat di Malaysia kerana mengkritik kerajaan, tapi peliknya tidak ada satu pun tindakan undang-undang yang diambil terhadap mereka. Mereka tidak disaman fitnah, mahu dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan jenayah tersebut. Bukan satu rahsia kerajaan ini yang mana dinakodakan oleh mereka satu masa dahulu adalah penyokong hak kebebasan bersuara dan kebebasan untuk mengkritik kerajaan. Jadi amat menakutkan apabila kita semak laporan ketelusan oleh TikTok dan media dan Meta, dan indeks kebebasan media terbukti semakin tua kerajaan Madani semakin ganas mencabul hak bersuara. Tengok saja daripada laporan TikTok government removal request untuk tempoh Julai ke Disember 2023, kerajaan Malaysia mencatatkan rekod dunia jadi nombor satu meminta tindakan diambil terhadap konten luar dan biasa akaun TikTok. ini. 27% daripada permintaan seluruh dunia datangnya dari negara Malaysia yang kita cintai ini, dengan jumlah permintaan sebanyak 1,862 dan disusuli oleh Australia dengan permintaan 651. Meta pula menunjukkan untuk tahun 2022 ada 515 permintaan daripada kerajaan Malaysia untuk menurunkan hantaran, dengan hanya 45 permintaan untuk setengah tahun pertama dan meningkat naik di setengah tahun kedua ketika di awal kerajaan Madani. Dan lebih memeranjatkan lagi, pada tahun 2023 permintaan kerajaan Malaysia melonjak kepada 8,580. Kerajaan Madani memberikan alasan permintaan ini hanya untuk hantaran berusulkan pelbagai jenayah, tetapi Meta, saya tekankan di Meta dalam laporannya jelas menyatakan permintaan itu termasuklah untuk hantaran yang diklasifikasikan sebagai mengkritik kerajaan. Nggak boleh ngeritik kerajaan. Selebih kurang sebulan, kerajaan Malaysia berpotensi menjadi kerajaan dalam dunia yang terpaling mencabul hak kebebasan bersuara apabila lesen media sosial dikuatkuasakan mulai 1 Januari depan.
Lesen ini diperkenalkan tanpa libat urus mencukupi untuk proses konsultasi yang betul. Pada awalnya digesakan semua platform yang berkenaan untuk memohon lesen ini tanpa garis panduan. Selepas mengundang kritikan hebat daripada pelbagai pihak termasuklah Meta, garis panduan itu pun diperkenalkan. Tetapi garis panduan itu bukan saja lemah, malah membuka ruang seluas-luasnya untuk disalahguna oleh kerajaan membisukan pengkritiknya. Antara yang menimbulkan kegusaran awam mengenai lesen ini adalah kill switch ataupun dalam bahasa Melayunya saklar pematinya atau tombol untuk mematikannya. Ramai membentuk Tombol untuk mematikannya kayak senjata nuklir ya. Jadi tinggal pencet tombol, langsung padam. Luar biasa. Pembentuk pendapat dan aktivis percaya bahawa kill switch dalam lesen ini bertujuan untuk menghapuskan konten-konten yang tidak disukai oleh kerajaan, lebih-lebih lagi ketika live streaming. Mereka percaya jika kritik Perdana Menteri dalam live ataupun Menteri Komunikasi sendiri yang panas telinga, tetapi YouTube dan TikTok tidak mahukan menghentikan stream itu, Kerajaan Madani sendiri boleh menghentikan. Jika kegusaran ini betul, adakah skill switch ini akan digunakan dalam kempen pilihan raya terhadap pembangkang? Saya dah nak selesai. Negara kita ini sekarang sedang berada di zaman gelap kerana kerakusan kerajaan ini dalam membisukan suara rakyat. Jadi teman-teman, kalau pihak medsos, apapun medsosnya, bila mereka tidak berkenan untuk mematikan permintaan dari kerajaan Malaysia, maka dalam undang-undang yang baru, itu Malaysia bisa melakukannya sendiri, tinggal pencet tombol, cetut, itu, maka channel tersebut atau video tersebut akan hilang dari peredaran. Apa yang terjadi dan bakal terjadi akan memberi impak besar kepada negara di masa depan. Oleh itu, saya merayu kepada jawatankuasa pilihan khas kebebasan asasi dan hak di bawah perlembagaan untuk menilai lanjut tentang lesen media sosial ini sebelum ianya dikuatkuasakan. Dan saya mohon supaya Yang Berhormat Menteri juga untuk memberikan perhatian dan juga memberikan kerjasama. Jika tidak, saya ramai dan saya takut lebih ramai lagi pada 31 Disember ini kita tidur di Malaysia, 1 Januari 2025 kita berada di Korea Utara. Terima kasih, Masjid Tanah. Ini ya termasuk ini ya, seram juga ya. Malaysia menduduki tempat peringkat pertama bagi kerajaan yang melakukan ya semacam penutupan berita-berita ataupun siaran-siaran secara online ataupun video-video di media sosial yang berhubungan dengan kritikan rakyat terhadap pemerintahan ataupun kerajaan. Bahkan sekarang sedang dibuat undang-undang untuk Malaysia, kerajaan Malaysia bisa melakukan ya tindakan semacam mematikan atau menghapus video-video ataupun siaran langsung online ketika itu berhubungan dengan kritikan-kritikan kepada kerajaan. Dan kalau itu disetujui undang-undangnya akan diberlakukan mulai tanggal ataupun bulan Januari ya 2025. Dikatakan oleh pihak ahli parlemen bahwa kalau itu terjadi ya pada Januari 2025, berarti Malaysia sudah sama dengan negara seperti Korea Utara. Tidak ada media sosial. Ya, informasi untuk pemerintah hilang. Nah, inilah yang sekarang sedang dibahas oleh parlemen. Kalau ini terjadi terus-menerus, ini akan merugikan Malaysia itu sendiri secara keseluruhan, karena kedepannya juga yang namanya media sosial ini tidak bisa selamanya ditutup, tidak bisa selamanya dibungkam. Nah, Meta yang dimiliki oleh Facebook ya, kemudian juga ada TikTok yang dimiliki oleh China, itu telah menyekat sejumlah besar rekaman-rekaman catatan dan akun media sosial di Malaysia selama 6 bulan pada tahun 2023. Ya, ini 6 bulan pertama ya. Hal ini berdasarkan data yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut di tengah meningkatnya permintaan dari pemerintah negara Malaysia untuk menghapus konten di media sosial. Pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang mulai berkuasa pada November 2022 dengan platform reformis menghadapi tuntutan ataupun tuduhan tidak memenuhi janji mereka untuk melindungi kebebasan berbicara di tengah meningkatnya pengawasan terhadap konten-konten daring dalam beberapa bulan terakhir. Nah, pemerintah tersebut menyangkal tuduhan bahwa mereka menyekat perbedaan pendapat
di platform daring dan menyatakan bahwa mereka hanya bertujuan untuk membatasi unggahan provokatif yang berkaitan dengan isu ras, agama, dan institusi kerajaan. Tapi ya, pihak parlemen tadi sudah mengatakan bahwa hal itu tidaklah benar 100% karena sebagian besar yang diminta kontennya itu ditutup ya, itu adalah yang berhubungan dengan mengkritik dari kerajaan ataupun pemerintahan Malaysia itu sendiri. Antara Januari hingga Juni, Meta menyekat sekitar 3.100 halaman dan unggahan di platform Facebook dan Instagram agar tidak dapat dilihat oleh pengguna di Malaysia karena dilaporkan melanggar hukum setempat. Data ini diungkapkan dalam laporan transparansi perusahaan yang diterbitkan bulan ini, yang dirilis 2 kali dalam setahun. Angka tersebut 6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan periode kedua tahun lalu dan merupakan yang tertinggi sejak perusahaan tersebut mulai melaporkan penyekatan konten di Malaysia sejak tahun 2017. Nah, pengawasan komunikasi Malaysia menyatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat malam ya, tanggal 16 Desember, bahwa upaya mereka untuk menghapuskan konten di platform media sosial itu bertujuan katanya untuk melindungi pengguna dari konten-konten online berbahaya yang semakin meningkat dan bukan untuk menyekat perbedaan pendapat. Ya. Nah, Meta melaporkan bahwa antara Juli 2022 hingga Juni 2023 mereka telah menyekat lebih dari 3.500 konten sebagai tanggapan atas laporan dari pengawas komunikasi Malaysia dan lembaga pemerintah lainnya. Nah, konten tersebut mencakup antara lain kritik terhadap pemerintah, pelanggaran terkait perjudian ilegal, ujaran kebencian, konten yang memecah belah ras atau agama, dan juga perundungan dan penipuan keuangan. Demikian juga menurut laporan media atau laporan dari Meta itu sendiri. Nah, platform video pendek seperti TikTok dalam laporan serupa yang diterbitkan bulan lalu mengungkapkan bahwa mereka menerima 340 permintaan dari pemerintah Malaysia untuk menghapus atau menyekat konten antara Januari hingga Juni 2023 yang mencakup 890 konten atau akun. Nah, TikTok ya menghapus atau menyekat 815 dari 890 konten atau akun tersebut karena melanggar undang-undang lokal atau pedoman platform. Angka ini juga merupakan yang tertinggi dalam periode 6 bulan sejak TikTok mulai melaporkan permintaan dari Malaysia sejak tahun 2019. Nah, berdasarkan data yang dipublikasikan, jumlah ini 3 kali lipat dibandingkan konten atau akun yang dihapus TikTok yang paruh kedua pada 2022. Malaysia mengajukan lebih banyak permintaan untuk menyekat konten di TikTok dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh data tersebut. Nah, ini merupakan salah satu jawaban juga ya, kenapa di sini warganet Malaysia ketika mereka berkomentar itu seperti mencurahkan isi hati unek-unek mereka ya dengan luar biasa begitu. Karena ternyata ketika mereka ingin mengkritik ya, ingin beda pendapat dengan kerajaan ataupun pemerintahan, justru mereka ini mengalami kesulitan dikarenakan ya konten-konten tersebut ya itu dihapus oleh kerajaan ataupun pemerintah Malaysia. Nah, kalau di Indonesia nih, kita bicara di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kita bisa bayangkan coba konten-konten yang menghujat ya, kemudian ada juga yang menghina ya, itu masih bebas ya untuk dibaca, untuk ditonton oleh warga negara Indonesia, bahkan warga dunia. Artinya apa di sini? Ada kebebasan berbicara, ada kebebasan berpendapat ya. Dan ini cukup penting untuk mendidik warganet itu semakin dewasa ya. Warganet itu semakin bisa mengontrol dirinya ketika menggunakan media sosial. Tanpa ada kebebasan tersebut, maka tidak ada tempat untuk meluapkan emosi yang berhubungan dengan ketidakpuasan ya dari layanan-layanan yang diberikan oleh ya pemerintah itu sendiri.
Padahal dengan adanya semacam kritikan-kritikan ataupun beda pendapat, itu bisa ya membuka peluang untuk adanya ide-ide baru yang bisa diterapkan yang berguna bagi kemakmuran bangsa dan rakyatnya itu sendiri. Dan Indonesia sudah belajar ya. Sekarang ini memang sedang rame-ramenya ya masyarakat Indonesia menggunakan media sosial untuk mengkritik pemerintah. Dan itu terbuka, artinya tidak semua itu ditutup ya kalau memang tidak terlalu membahayakan bagi keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia itu sendiri. Dan kita sudah belajar dari situ, dan sekarang ya masyarakat Indonesia ya sudah paham bagaimana cara menggunakan media sosial, walaupun masih ada yang memang menggunakannya untuk hal-hal yang justru ya membuat narasi negatif. Tapi hebatnya masyarakat Indonesia ini sudah pintar, sudah mempunyai pemikiran yang matang untuk bisa membedakan, oh ini yang jelek ya nggak usah diikutin, oh ini yang bagus yang wajib diikutin. Nah, ini berbeda dengan negara Malaysia. Justru yang begini ini tidak boleh, dinyatakan tidak boleh sama sekali. Sehingga ya kematangan warganet apapun rakyat Malaysia itu sendiri ini tidak bisa tumbuh. Akhirnya apa? Ya media sosial ya menjadi tempat lahan untuk ya mengumpat ya kepada siapapun, karena dilarang untuk mengumpat kepada kerajaan ataupun pemerintah. Akhirnya dia mengumpat ke negara tetangganya ya dengan ucapan-ucapan yang ya aneh-aneh lah. Ya kita senyum saja memang menghadapinya, kecuali kalau itu menyinggung ya harga diri bangsa Indonesia. Ya, kalau menyinggung pribadi orang Indonesia, disenyumin aja sama orang Indonesia. Itu ya. Nah, gimana nih pendapat teman-teman mengenai ya ternyata ya beginilah ya. Ini selama ini ya kalau Pak De lihat kan ada beberapa komen yang mengatakan bahwa media di Malaysia itu tidak dibatasi ya, tidak bisa sebebas seperti negara-negara tetangga di ASEAN yang lainnya, terutama seperti di Indonesia. Ya, ternyata ini fakta, ini benar terjadi ya. Seperti ini orang parlemennya sendiri yang bilang ya. Jadi kan nggak kacang-kacang tuh, nggak kaleng-kaleng. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam.